Baik, jadi kalau memang ngomong ke tentang aktivitas masyarakat dewek di Kota Palembang ini memang padat kalau di hari Jumat ya. Nah, kalau ngomong ke tentang aktivitas, salah satunya perkantoran dan instansi baik itu perusahaan dan juga pemerintahan ini yang lebih tepatnya, ini pastinya memang benar-benar padat. Tapi ini baru-baru ini dari bulan Februari kemarin memang ada informasi ini yang memang bagusnya solusi untuk pemerintah dan juga instansi yang ada di Sumatera Selatan ini, ada yang disebut ke zona integritas atau ini bisa disebut pelayanan atap satu pintu melalui Kejari Palembang. Oh, itu yang kemarin baru diterapkan ya, tepatnya di bulan Februari oleh Kejari Palembang. Nah ini karena kita tahu biasanya Cek Nopal untuk di Kejaksaan Negeri ini cuma ada pelayanan jaksa untuk nuntut uang. Nah ternyata ini ada pelayanan lainnya, itu namanya pelayanan atap satu pintu Kejari Palembang. Nah untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung jengok, ini dia liputannya. Lanjut, apa enggak? Dalam memberantas tindakan korupsi, Kejaksaan Negeri Palembang menerapkan bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah tanpa pungli. Kejari Palembang menerapkan pelayanan terpadu untuk pengurusan tilang dan pengambilan barang bukti. Pelayanan terpadu ini merupakan fasilitas yang diberikan Kejari Palembang untuk masyarakat dan saat mengurus surat dan penebusan tilang serta pengambilan barang bukti dengan mudah memakai pelayanan satu pintu. Pelayanan satu pintu ini sangat mempermudah masyarakat dengan birokrasi yang pendek dan sangat jauh dari praktek pungli. Andri Utama, Kasipitsus Kejari Palembang mengungkapkan, Kejari Palembang memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu satu pintu ataupun juga PTSP, merujuk kepada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dari pelayanan terpadu ini memudahkan masyarakat dengan birokrasi yang singkat dan paling terpenting pelayanan ini bebas pungli. Mekanisme birokrasi yang awalnya sangat panjang kita pangkas, ya kan, dan dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut seperti itu. Nah tentu juga pelayanan terpadu satu pintu untuk menuju WBK ini juga diharapkan untuk menghindari pungli. Jadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, yang sudah diberikan pembebanan kepada masyarakat, baik terkait dengan pengambilan tilang dan pengambilan barang bukti, itu semua sekarang sudah bebas dari pungli. Ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya SDM pelayanan, sulitnya meminimalisir waktu, dan sejauh ini masih belum ditemukan keluhan dari masyarakat. Mardiansyah, PAL TV. Baik, jadi itu dia salah satu pelayanan terpadu atau bisa disebut pelayanan atap satu pintu di Kejari Palembang. Dan hari ini di Cek Namira kita sudah kedatangan narasumber kita yang fresh, yang belaga, ya. Ini auranya terpancar juga ya gitu. Nah, itu dia. Ini sudah kedatangan Ketua Tim WBK dan WBBM atau Kasipitsus Kejari Palembang, Bapak Andri Utama SHMH. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah. Semangat Pak ya hari ini? Harus semangat. Luar biasa. Semangat. Itu dia. Nah, berdasarkan cuplikan tadi Pak, itu kan tentang salah satu aktivitas yang ada di Kejari Palembang. Mungkin bisa dijelaskan itu aktivitas apa Pak? Jadi kalau tayangan tadi itu tampilan dari PTSP, pelayanan terpadu satu pintu, yang ada di Kejari dalam rangka penetapan zona integritas untuk menuju wilayah bebas dari korupsi. Nah, ada dua hal memang yang ditawarkan oleh pihak Kejari Palembang terkait dengan pelayanan maksimal kepada masyarakat terhadap lelang, barang bukti, dan tilang. Itu. Nah, jadi memang pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, kepada saksi atau terpidana dari penanganan suatu perkara terkait dengan pemulangan barang bukti. Karena dari dulu memang persepsi pengembalian barang bukti ini memang dipenuhi dengan segala macam aturan birokrasi, kemudian juga pungli dan lain sebagainya. Nah, melalui PTSP seperti ini kita
memangkas birokrasi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oh, kami sangko tadi satu pintu tadi di Kejari itu dibuka cuma sikok pintu. Nah, jadi ini pelayanan untuk memudahkan masyarakat Pak ya, karena ini untuk menghindari juga face to face antara petugas karena sama masyarakat ya, karena berpotensi tinggi untuk terjadinya tindak-tindak yang melanggar hukum seperti pungli kata Bapak tadi. Kalau untuk PTSP ini deh Pak, itulah sudah dilakukan Pak ya sekarang, sudah diterapkan? Sudah. Jadi memang dari 14 Februari 2019 kemarin memang sudah kita terapkan, sudah kita sosialisasikan, dan ini adalah keempat kita di PAL-TV untuk mensosialisasikan zona integritas untuk menuju BBK-BBBM. Baik, nah ini dalam prosesnya, ini kan sudah berjalan berarti kurang lebih 4-5 bulanan ya, sudah berlangsung untuk tim Kito Dewe untuk dalam hal ini. Nah, kalau ngomong ke dalam progresnya ini pasti kan butuh tenaga handalnya di sini kan. Nah, dalam proses perjalanannya ini, cak mana untuk kebutuhan dari tenaga profesionalnya nih? Ya, sementara memang idealnya untuk pelayanan terpadu satu pintu ini memang membutuhkan personil khusus, karena ini terkait dengan IT dan kemudian terkait dengan perform pelayanan dari petugas itu sendiri. Tapi sementara untuk Kejari Palembang kita memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Jadi beberapa petugas dari seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Palembang kita gilirkan, kita tugaskan untuk memposisikan sebagai petugas front office maupun dari tenaga IT. Ke depan nanti ada memang personil ya yang memang khusus untuk melayani di PTSP ini. Oke, jadi memang ada tim khususnya lagi kayak bakalan untuk menghadapi keluhan-keluhan dari masyarakat sama sikoknya. Dan untuk ini kan memang pelayanan terpadu. Untuk isinya Dewe mungkin terkait dengan aplikasi-aplikasi yang kita kemarin juga. Yang baik itu ada lapor Pak Jaksa, Jaksa Palembang, dan kemudian nanti akan menyusul aplikasi barang bukti. Oke. Jadi memang terintegrasi ya. Baik itu dari segi perdata dan juga pidana juga. Di sini juga tergabung di terpadu ini. Ya, satu pintu ini itu dia BC Namira. Kalau untuk fokus utama nih Pak, tujuan dari penerapan pelayanan PTSP ini itu apa Pak sebenarnya? Jadi gini, PTSP berdasarkan peraturan Menteri RB, kita untuk meningkatkan zona integritas. Zona integritas yang diberlakukan kepada aparatur itu sendiri. Misalnya di Kejaksaan Negeri Palembang, bahwa prioritas utama adalah etika dan perilaku dari aparatur pada Kejaksaan Negeri Palembang untuk benar-benar memiliki integritas, ya, integritas bebas dari korupsi, tidak ada pungli, tidak ada suap dan lain sebagainya. Sebenarnya itu karena apabila aparat atau personil dari Kejaksaan Negeri Palembang sudah menerapkan disiplin diri terkait dengan integritas, maka tentu pelayanan kepada masyarakat akan lebih maksimal. Masyarakat tanpa khawatir, tanpa ketakutan untuk berhadapan dengan pihak kejaksaan, ya, karena memang dari aparaturnya memang sudah tercipta integritas. Terus juga untuk pelayanan satu pintu ini, Dewe, ini memang sudah bersinergi dengan instansi-instansi lain atau memang berdiri Dewe? Ya, jadi seperti hubungan antara penyidik kepolisian dengan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palembang. Jadi penyidik kepolisian itu melalui PTSP, tidak langsung dari penyidik itu ke penuntut umum, karena nanti di PTSP itu ada ruangan terbuka. Ya, jadi ruangan terbuka ini memang difungsikan untuk penanganan perkara yang memang benar-benar pure untuk penanganan perkara. Oke, ini dalam bentuknya pengaduan baik atau memang sudah harus ditindaklanjuti untuk dalam bentuk hukumnya sudah?